sebuah batang. Di sini ada sebuah batang, ya. Batang ini sisi kirinya adalah sendi, sisi kanannya adalah roll. Nah, batang ini kita beri beban titik terpusat sebesar P di tengah bentang. Ya, jaraknya terhadap sendi maupun roll adalah setengah L. Nah, dari hasil perhitungan analisa struktur, kita peroleh bahwa bending moment atau momen maksimum yang terjadi itu berada di tengah bentang. Berapa besarnya? Besarnya adalah 1/4 P kali L. Ya, ada yang masih ingat ini dari mana? Nah, kalau ini ya, momen itu adalah gaya kali lengan. Ya, gaya dikalikan dengan lengan. Atau jarak, lengan ini atau jarak ya. Nah, terlebih dahulu kan kita mencari reaksinya. Ya, adik-adik mungkin istilahnya ini RA, yang tadi RAV, yang ini RBV ya. Biasanya familiarnya dengan notasi itu. Saya buat RBV, ini RAV. Nah, berapa sih besarnya RAV sama RBV? Karena jarak P ini bentuk yang pas di tengah bentang, ya, maka sigma horizontal, sigma vertikal itu sama dengan 0. Berarti apa? RAV plus apa min ini? Ya, karena asumsinya arahnya ke atas, reaksinya RAV plus sorry, ini aku keep ya. Plus L. Malah menghilang. Oke. Lanjutkan kembali. RAV plus RBV. Lah, kok hilang lagi? Harus pelan-pelan ya? Kayaknya enggak juga. RBV plus apa min P? Min P sama dengan 0. Ya. Nah, karena posisi P itu pas persis di tengah bentang, maka RAV dan RBV itu pasti nilainya adalah setengah P. Ya, setengah P. Nah, kita mau tahu momen maksimum itu berapa. Kalau momen di daerah perletakan, di daerah tumpuan, di sendi maupun di roll, pokoknya di daerah persis di tumpuannya ini, ya, atau di bagian ujung kiri maupun ujung kanan, itu momennya sama dengan 0, pasti. Karena kan nggak ada lengannya ya, lengannya kan sama dengan 0, gitu. Nah, berarti momen maksimum itu terjadi persis di bawah si P. Ya, berapa besarannya? Yaitu gayanya. Gayanya itu adalah RAV. Boleh pakai RAV, boleh pakai RBV ya. Jadi momen di titik P ya, itu sama dengan RAV dikalikan lengannya. Lengannya berapa? Lengannya adalah setengah kali L ya. Ini gayanya RAV dikalikan lengannya. Lengannya itu jarak dari titik A ke titik P ya. Jadi setengah L. RAV-nya tadi itu sama dengan setengah P. Kemudian lengannya tadi setengah L. Maka kita peroleh nilai 1/4 kali P kali L. Nah, ini ya. Nah, asalnya dapat dari mana? Oke, gitu ya. Nah, selanjutnya ya, akibat adanya bending beban yang diberikan berupa P tadi di tengah bentang, maka momennya ya, kalau ini notasinya plus ya, notasinya di sini bilangnya plus sebesar 1/4 PL. Nah, ini artinya apa? Artinya ya, di sini ada garis putus-putus, artinya serat paling bawah ini akan mengalami tarik ya, tarik ya. Kalau dilihat ini yang dia melendut ya, seperti turun ke bawah, yang serat bawahnya dia akan mengalami tarik, serat paling bawah tarik, serat paling atasnya dia akan mengalami tekan. Nah,
Kalau digambarkan di bawahnya ini, ya, dia gambarkan di expose seperti itu, bahwa di sini dia memiliki L, dia memiliki LB, ya, panjang bawah, panjang sisi as, pas di titik berat, pas di tadi titik berat penampangnya, kemudian LA ini panjang serat atas, ya. Nah, di sini apa yang terjadi? Ya, hal yang terjadi adalah di sini kita asumsikan bahwa L itu akan sama dengan LA, akan sama dengan LB, ya, lebih kurang seperti itu. Nah, adik-adik juga perlu mengingat ya bahwa jika lendutan yang terjadi, ya, lendutan yang terjadi, ini kan dia melendut nih baloknya, ya, garis yang putus-putus ini dia akan melendut, ya, bentuk lendutannya ini seperti orang yang tersenyum, maka nilai konotasi daripada bending momennya, ya, di sini BMD-nya itu bernilai positif, seperti ini. Happy beam is plus, ya, di sini dinyatakan seperti itu. Nah, jika bentuk lendutannya nanti akan terbentuk seperti orang yang cemberut, maka yang terjadi adalah negatif atau set beam. Berarti serat tariknya justru berada di sisi atas dan serat tekannya akan ada di sisi serat yang bawah, ya. Jadi prinsip yang di sebelah kiri ini hanya berlaku jika happy beam atau momennya adalah momen yang bentuk lendutannya positif. Kalau yang set beam itu beda lagi karakternya, dia terbalik. Yang serat tariknya di sisi atas, ya, LA-nya tertarik, LB-nya nanti dia akan tertekan. Nah, LA ini karena dia tertekan, akan ada posisi jika dia sudah melewati batas P tertentu dan lendutan tertentu, dia akan mengalami perpendekan karena sisi atas ini mengalami tekan, ya, akibat adanya momen positif. Ya, akibat adanya momen positif ini dia akan memendek, maka dia karena dia tertekan. Nah, sedangkan yang di sisi bawah ada kondisi di mana LB ini akan lebih dari L. Ya, serat tarik sisi terluarnya akan lebih besar daripada panjang di serat garis netral. Ya, maka dia akan memanjang L-nya. Nah, jika dihubungkan dengan gaya normal yang bekerja pada batang, maka batang akan memendek jika menerima gaya tekan, ya. Batang akan memendek jika dia menerima gaya tekan. Sisi atas itu akan mengkerut, ya, memendek, ya, dia akan mengalami tekan. Nah, sedangkan untuk yang sisi yang tarik, ya, karena dia tertarik, maka serat bawah ini akan mengalami perpanjangan, ya, akan memanjang kalau serat tariknya. Nah, menurut teori statika, momen dapat diganti dengan dua gaya yang saling sejajar dan arahnya saling berlawanan. Karena fungsi daripada momen sendiri itu sebenarnya konsepnya adalah gaya kali lengan tadi, ya. Force atau length kali cross length, ya, gaya kali lengan. Nah, sehingga luasan gaya yang mengalami tekan maupun luasan gaya mengalami tarik ini bisa kita ubah menjadi force, ya, nanti bisa diubah menjadi force gaya, dan dia juga akan menghasilkan nilai momen apabila dia memiliki lengan, ya, memiliki lengan. Nah, di sini. Nah, ini momen yang terjadi sama-sama momen positif, ya, diambil dari sini momen positif. Maka gimana caranya biar dia menimbulkan momen? Kita cari lengannya, ya. Mau dihitung lengannya terhadap garis netral atau lengannya mau dihitung terhadap jarak antara gaya tekan maupun gaya tarik juga bisa. Seperti itu. Atau di sini istilahnya adalah D, ya. Momen sama dengan F yang hijau. Ini warnanya hijau, ya, F hijau. Kemudian dikali dengan D, besaran momen, atau momen itu nilainya akan sama dengan F biru, ya, F biru kalikan dengannya D. Nah, itu momen yang terjadi atau momen
yang mampu dikerahkan oleh penampang. Nah, selanjutnya, akibat gaya normal tekan dan gaya normal tarik, maka bagian atas balok ini akan menderita tegangan tadi ya, tegangan tekan. Ya, berdasarkan penjelasan di atas, dia akan mengalami tegangan tekan. Yang serat bawah, karena dia tertarik, maka dia akan mengalami tegangan tarik. Ya, akibat adanya momen positif. Nah, jika kita melihat kembali elemen balok yang menderita tegangan tekan akibat gaya tekan dan tegangan tarik akibat gaya tarik, maka tegangan ini akan didistribusikan secara merata pada seluruh elemen penampang. Nah, di mana konsep tegangan itu sama dengan paper A yang adik-adik gunakan saat pengujian praktikum di teknologi bahan konstruksi di TBK, ya. Ini konsepnya dipakai pada saat perhitungan desak beton, tarik baja, ya, maupun desak kayu atau tarik kayu dan sebagainya itu. Nah, berarti apa? Tegangan yang terjadi itu sebenarnya ya didistribusikan secara merata di seluas penampang yang mengalami tegangan. Nah, kalau yang warna hijau ini tegangan tekan itu akan didistribusikan secara merata di serat yang mengalami tekan. Dan sedangkan yang di bagian bawah ini ya dia akan mendistribusikan tegangan tarik di seluas wilayah serat bagian bawah ya, seperti itu. Nah, dengan kata lain ya, nanti jika momen membesar, maka gaya tekan dan gaya tarik F juga akan ikut membesar. Ya, semakin besar nilai M, ya, semakin besar nilai M, maka F tadi akan semakin besar, karena fungsi dari M tadi apa? Gaya kali lengan. Lengannya kan nggak bertambah ya, lengannya nggak bertambah, lengannya konstan. Nah, yang bertambah M, maka F juga ikut bertambah, karena fungsi M tadi adalah F kali L, ya, lengthnya seperti itu. Nah, suatu kondisi jika balok dibiarkan sampai rusak, ya maka kerusakan akan terjadi pada bagian bawah akibat gaya tarik. Dan kerusakan akan merata sepanjang daerah yang menderita tegangan tarik. Demikian pula halnya pada daerah tekan. Kerusakan akan terjadi juga secara merata. Nah, kerusakan ini akan diawali ya, akan diawali di bagian tengah bentang terlebih dahulu. Kenapa di bagian tengah bentang terlebih dahulu? Karena hasil BMD-nya yang tadi ya akibat beban point load ya dari slide yang awal beban point load. Nah, momen terbesar itu terjadi di tengah bentang. Yang besarnya adalah tadi apa? 1/4 P kali L. Nah, semakin ke tepi nilai momennya akan semakin nol. Oleh sebab itu, seiring dengan penambahan beban, ya semakin dengan meningkatnya nilai beban, maka retak ini awalnya terjadi di bagian tengah bentang, ya ada terjadi retak di bagian tengah bentang dan dia akan terus menjalar, ya akan terus mendistribusikan retakannya itu ke sisi-sisi lainnya, ke sisi kanan ataupun ke sisi kiri sesuai dengan nilai momen yang dideritanya. Nanti persegmental ini seperti apa. Nah, dengan kata lain juga, sisi serat atas dia juga akan mengalami kerut. Dia akan memendek, bagian tengah itu akan memendek sangat lebih dahulu ya. Dan di sini juga kita akan melihat bahwa ternyata kalau dari gambar ini ya, mengkerut dan retak itu sebenarnya terjadinya di sisi paling luar, paling besar, nilai paling besar yang terjadi atau retakan akan terjadi paling awal itu di serat terluar, di serat paling bawah. Dan mengerut itu akan terjadi juga di serat paling atas terlebih dahulu. Artinya apa? Artinya bahwa tegangan yang terjadi, ya, tegangan yang terjadi, desak yang terjadi itu paling besar terjadi di sisi paling atas. Sedangkan di daerah tarik itu berada di sisi paling bawah. Nah, kalau kita gambarkan dalam prinsip seperti ini, artinya apa? Nah, gambarnya akan berbentuk seperti gambar yang paling bawah ini.
Yang paling atas daerah compressionnya, tegangannya paling besar di sini, ya. Semakin ke garis netral nilainya akan 0, ya. Nah, ibaratnya dia desak besar, mengecil, 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 mengecil ke bawah sampai ketemu garis netral dia 0. Kemudian perilakunya setelah 0, perilakunya akan berbalik, ya. Dia akan mulai mengalami tarik. Nah, makin membesar jika dia terus ke bawah penampang, seperti itu. Nah, ini adalah konsep daripada tegangan lentur yang terjadi. Nah, sekarang di manakah posisi letaknya si F? Kalau tadi diasumsikannya dia gayanya itu dibagi persatuan luas, ya, di sini, ya, atau sama dengan F per A. Nah, sebenarnya force-nya itu ada di mana? Force tarik, force compression ini ada di mana, ya? Force compression, force tension, ya. Itu posisinya ada di mana? Nah, karena bentuknya adalah segitiga, ya, karena bentuknya adalah segitiga, maka dia ini kita beri jarak, ya, jarak ya seperti halnya segitiga, ya. Ini jaraknya adalah sepertiga L, ya, jarak titik berat penampang, ya, titik penampang segitiga ini berada di sepertiga L. Oke, kemudian yang bawah adalah 2/3, ya. Ini nggak tahu kenapa nggak mau nulis, ya. 2/3, mungkin harus lurus. Nah, karena kita sudah tahu bahwa titik berat penampang segitiga itu kalau pas di bagian sudutnya itu adalah sepertiga L, di bagian sudut siku, ya, ini kalau di bagian yang lancip itu jaraknya adalah 2/3 daripada L atau ketinggian daripada penampangnya. Nah, kalau kita gambarkan, ya, tadi ini masing-masing jaraknya adalah ini. Nah, ini kalau digambarkan jaraknya adalah seperti ini, ya, terhadap sisi sikunya, ya, ini sisi sikunya jaraknya adalah sepertiga L, jaraknya adalah sepertiga L, terhadap bagian yang lancipnya ini atau dekat garis netral dia akan 2/3. Kalau di bagian tarik, ya, bagian tarik berkebalikan karena segitiganya bentuknya terbalik, ya, seperti ini. Di bagian serat paling bawahnya nilai tegangannya justru yang paling besar, ya, di sini. Maka lengannya pun menyesuaikan. Oke. Nah, alternatif penggambarannya di sini, ya, adik-adik bisa menggambarkannya dengan dua konsep. Ini konsep yang pertama, ya, konsep yang pertama adik-adik menggambarkannya seperti bentuk segitiga seperti ini, ya, dan jangan lupa arah panahnya. Arah panah ini menunjukkan bahwa kalau arah panahnya seperti ini, ya, artinya dia itu daerah compression, ya, dia akan mendesak penampang. Maka ini adalah daerah compression, ya, FC. Ini saya tulis FC. Kemudian kalau di bagian bawah, ya, bagian bawah itu daerah tanda panahnya ke arah luar. Artinya apa? Ini artinya adalah tension, ya. Artinya adalah penampang tersebut serat bagian segmen tersebut mengalami tarik, ya. Atau adik-adik juga bisa menggambarkannya dengan option yang kedua, ya. Mungkin lebih mudah untuk membayangkannya di option kedua. Di mana kalau desak itu segitiganya, ya, segitiganya condongnya ke arah seperti ini, ke arah kanan dengan tanda panah semuanya mendesak penampang. Kemudian yang bagian tarik, ya, segitiganya ada di sisi kiri daripada garis netralnya ini, tapi tanda panahnya semuanya ke arah luar, ke arah tarik, ya. Ini daerah tension, ini daerah compression. Nah, dengan masing-masing lengan berikut.
Nah, di sini ya, jika kita ketahui bahwa balok berbentuk 4 persegi panjang dengan lebar B dan tinggi H, di sini yang semulanya kita asumsikan kalau di slide yang sebelumnya ini, kalau di slide yang sebelumnya ini diasumsikan bahwa jarak daripada garis netral ini garis netral penampang, ya sebenarnya ini bagian tampak memanjang ya, ke arah sana itu adalah lebar daripada baloknya tadi ya. Nah, ini kalau kita gambarkan itu potongan penampangnya, ya misalnya penampangnya adalah bentuknya persegi, ini B-nya, ya. Nah, hanya itu dia di sini. Ini H, ini H, ya, ini H. Nah, namun kalau kita kondisikan bahwa baloknya memiliki dimensi B sama H, artinya lebarnya tetap B, mungkin kita gambarkan lebar penampangnya adalah B, tingginya adalah H. Nah, namun ya kita bagi menjadi dua daerah, daerah compression dan daerah tension. Ini kalau saya garis seperti ini, daerah ini adalah daerah compression, daerah yang sini adalah daerah yang tension. Nah, berarti ketinggiannya daerah compression sama tension itu berapa? Masing-masing memiliki ketinggian sebesar setengah H. Ini khususon untuk penampang yang bentuknya adalah persegi, ya. Nah, selanjutnya, karena dia sudah menjadi H/2, ini kan tadi semulanya sepertiga dari H, ya. Nah, tadi semulanya sepertiga kali H. Nah, karena H sendiri adalah setengah, ya, setengah H. Jadi, tadi kan ini saya jabarkan ya. Ini kan tadi awalnya adalah sepertiga dari H, ya, H. Nah, sedangkan H-nya sendiri itu sekarang nilainya adalah setengah dari H. Ya. Maka bisa diperoleh ya 3 kali 2 sama dengan 6, yaitu 1/6 H. Ya, seperti ini. Oke, nah jika sudah diperoleh seperti ini, hal yang sama juga bisa kita lakukan untuk yang sepertiga H. Jadi awalnya itu 2/3, 2/3 dikali 2/3 dikali dengan setengah H. Ya, dapatnya adalah 2/6. 2/6 kalau kita sederhanakan ini menjadi sepertiga dari H. Nah, ini dapatnya dari sini. Nah, momen tadi ya seperti saya bilang, momen itu adik-adik boleh milih momen pada saat kondisinya F-nya compression atau momen pada saat kondisinya tension, ya. Nah, berarti lengannya tadi lengannya itu ya, momen adalah gaya kali lengan ya. Nah, lengannya untuk momen adalah L ini. Momen sama dengan gaya dikalikan lengan. Ya, momen adalah gaya dikalikan lengan. Nah, gayanya pakai apa? Boleh pakai FC atau boleh juga pakai FT. Nah, lengannya yang mana? Lengannya adalah pakai yang L. L-nya berapa sih L ini? L, kalau kita lihat dari sini, L adalah ketinggian daripada jarak FC ke FT, yaitu sebesar 2/3 dari H. Ya, sepertiga ditambah sepertiga sama dengan 2/3. Jadi F dikalikan 2/3 H. Nah, maka F, ya, F itu kita kembalikan ke sisi sini,
sama dengan tegangan dikalikan dengan setengah H, ya, dikalikan dengan setengah B. Ya, dia itu adalah luasan ya, tegangan yang terjadi, ya, itu diambil perluasan setengah H dikalikan dengan setengah kali B ya, force yang terjadi di sini. Setengah kali alas kali tinggi, ya, seperti itu. Jadi ini ya, ini adalah luasan segitiga, ya, luasan segitiga yang ini. Setengahnya berapa? Luasan segitiga itu adalah setengah kali alas, alasnya ini, ya, kemudian dikalikan dengan nilai tingginya. Tingginya kan setengah H, ya. Kemudian ini dikalikan B. Ini bukan kali setengah B, tapi setengah kali alas kali tinggi, ya, karena ini bentuknya adalah segitiga. Kemudian kita bisa mencari nilai momen, ya. Kita masukkan nilai F ini, ya, persamaan F-nya dengan yang di bawah ini, maka kita akan memperoleh hasil akhir di mana M itu adalah fungsi daripada tegangan dikalikan dengan 1/6 kali B kali H dikuadratkan. Nah, tegangan sendiri adalah fungsi daripada M dibagi W, di mana W-nya sendiri adalah 1/6 kali B kali H pangkat 2. Ya, seperti itu. Jadi, tegangan itu antara momen lentur yang dibutuhkan dengan statis momen yang dibutuhkan, dia paling enggak dia seimbang, paling tidak dia seimbang. Jika baloknya berbentuk 4 persegi panjang dengan lebar B dan tinggi H, maka tinggi penampang balok, maka semakin tinggi penampang balok, maka nilai W akan semakin besar, ya. Semakin tinggi nilai H di sini, ya, maka W-nya juga akan semakin besar. Sehingga jika semakin besar semakin tinggi, ya, jika semakin tinggi penampangnya, maka tegangan yang terjadi akan semakin kecil. Ya, sehingga pada saat menentukan nilai tegangan lentur, apakah struktur kita ini aman atau tidak, itu ternyata juga ada kontribusi daripada bentuk penampang, daripada bentuk ketinggian penampang, terutama hal yang paling ekstrim adalah ketinggiannya. Kalau dilebarin gimana, Bu? Misalkan suatu struktur ini dilebarin gitu ya, untuk memperkecil nilai tegangan. Bisa kamu kecilkan, tapi nanti tegangannya tidak akan sangat kecil, tidak akan lebih kecil daripada kamu menebalkan atau meninggikan dimensi ketinggiannya, ya. Nah, karena apa? B ini kan hanya pangkat 1, sedangkan H ini adalah pangkat 2. Ya, maka lebih ekstrim itu tegangan akan mengecil apabila H-nya yang ditingkatkan, bukan B-nya yang ditingkatkan. Ya. Oke. Nah, dari sini pun kita akan mengetahui bahwa makin tinggi penampang balok, ya, maka nilai W akan semakin besar sehingga tegangannya akan diterima akan semakin kecil. Nah, dari ini konsep ini tadi. Jadi ada 2 penampang ya. Ini penampang yang pertama penjelasan saya yang sebelumnya tadi ya. Ini penampang kedua juga penjelasan saya sebelumnya tadi. Di mana di penampang ini ya, ini B-nya, ini lebarnya, kemudian tingginya ya. Penampangnya bentuknya balok berdiri seperti ini ya, balok berdiri. Dia memiliki B dan memiliki H. Kira-kira ini ya, H-nya itu adalah 2 kali lipatnya si B ya. Kalau dari penggambaran ini H itu kira-kira 2 kali lipatnya dari si B. Maka apa yang terjadi? Maka tegangannya ini akan kecil nilainya tuh. Gambar tegangannya akan mengecil ya, karena H-nya yang tinggi, H-nya yang dikuadratkan. H-nya meninggi, maka W-nya tinggi. Ya, W ini dimasukkan ke persamaan ini akan mengakibatkan tegangannya yang mengecil. Nah, ini gambar tegangannya mengecil, ya, lebih kecil. Nah, selanjutnya kita punya case nih, balok tidur. Balok tidur itu apa? B-nya itu 2 kali lipatnya H, kebalikan dari yang tadi. Ya, kalau ini bentuknya berdiri, ini bentuknya tidur. B-nya yang lebih lebar. Ya, kalau B-nya yang lebih lebar, maka ini kan pangkatnya 1, ya, pangkatnya 1. B-nya mau kamu tinggikan, W-nya tidak akan berpengaruh secara signifikan. W ini tetap akan kecil nilainya ya. Nah, maka tegangan yang terjadi ini akan lebih besar ya dibandingkan dengan posisi balok yang bentuknya berdiri seperti itu ya. Oke. Nah,
pada penggambaran diagram tegangan pada suatu penampang akibat momen lentur, terdapat dua gaya F yang mempunyai nilai sama tetapi mempunyai arah yang berlawanan. F nih, perhatikan. F-nya nih memiliki nilai yang sama tapi arahnya yang berlawanan. Yang satu compression, yang satu tension. Ya. Nah, kenapa mereka berlawanan? Memang prinsip keseimbangan seperti itu. Sigma horizontal harus sama dengan 0. F compression harus sama dengan F tension, ya. Adik-adik waktu di awal analisa struktur mengenal 3 konsep keseimbangan, sigma vertikal sama dengan 0, sigma horizontal sama dengan 0, sigma momen juga sama dengan 0, ya. Jadi struktur itu harus seimbang. Nah, kedua gaya F ini akan menjadi gaya pengganti akibat adanya momen lentur yang bekerja di suatu penampang senilai M. Karena adanya dua gaya F, ya, dua gaya force compression maupun force tension, maka momen lentur juga dikenal sebagai momen kopel atau kopel momen akibat adanya gaya F, ya. Kenapa dia disebut kopel momen? Ya karena memang dia F ini bisa menimbulkan momen. Karena gayanya itu kalau dikalikan dengan lengan, ya, karena dia memiliki lengan, maka akan menimbulkan momen. Nah, di dalam ilmu bahan, maka ketahanan material terhadap tegangan tekan tidak selalu sama dengan ketahanan terhadap tegangan tarik. Nah, untuk maksud tersebut, maka kedua gaya F pada umumnya diberi notasi yang berbeda. Nah, karena apa? Suatu saat nanti ilmu ini akan adik-adik terapkan di desain yang sebenarnya, bahwa pada saat praktikum teknologi bahan konstruksi si beton, ya, beton itu kuat menahan desak, akan tetapi dia tidak kuat menahan tarik, sehingga harusnya material apa sih yang cocok kita letakkan untuk menahan gaya tarik, atau profil baja, ya, misalkan saya harus menggunakan baja bentuknya H, ataukah bentuknya I, atau bentuknya C, atau bentuknya L, dan sebagainya, itu tergantung daripada hasil analisa struktur dan bentuk penampang compression maupun tension tegangan yang terjadi. Diagramnya bentuknya seperti apa. Bagian mana yang harus saya tebalkan, nanti bagian mana yang cukup diberikan kelangsingan, dan sebagainya. Jadi ini akan digunakan di semester-semester berikutnya untuk merencanakan struktur bangunan seutuhnya. Oke, nah kita bagi dua ya. Tadi istilahnya ada compression, itu notasinya ada C, kemudian tension atau tarik ada di T, ya. Masing-masing ini ya mereka akan memberikan dua gaya yang sama, ya, sama besarnya, namun perilakunya berbeda. Yang satu berperilaku sebagai desak di bagian serat atas, ya, di bagian serat atas terhadap garis netral ini wilayahnya desak. Yang bagian bawah ini dia akan mengalami tarik. Ya. Seperti itu untuk